Halo, selamat siang sahabat Miraset. Apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Special hari ini di hari Kamis 19 Oktober 2023. Nah, sahabat Miraset, kita tahu bahwa tahun ini itu menjadi tahun yang cukup menantang untuk sektor konstruksi. Jadi, dengan kenaikan suku bunga, kemudian juga pelemahan nilai tukar rupiah dan juga menjelang pemilu, ini menjadi faktor-faktor yang menantang ini untuk industri ini. Tapi kelihatannya tantangan ini tidak berlaku untuk perusahaan konstruksi yang satu ini. PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk ini baru saja IPO di bulan Maret 2023. Tapi harga sahamnya ini sudah melesat 3 kali lipat, sahabat Miraset, dari Rp200 ke Rp600. Kita mau tahu apa aja rahasianya nanti bersama dengan Bapak Tan Franciscus selaku Direktur dari PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk atau dengan kode saham BDKR. Halo, selamat siang Pak Frans, apa kabarnya? Selamat siang Bu, baik. Baik Pak Frans, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbincang di kegiatan KBSA Live Special hari ini ya Pak. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya dari Mirai Asset dan tim semua. Baik Pak Frans. Dan sahabat Miraset, untuk sahabat Miraset yang ingin mengetahui ini mengenai bagaimana target perseroan, kemudian peluang-peluangnya di tahun pemilu ini seperti apa, pastikan untuk menyaksikan kegiatan ini hingga selesai. Dan untuk sahabat Miraset yang punya pertanyaan seputar BDKR nanti bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Dan kita mau langsung berbincang Pak Frans ini mengenai profil perseroan ya, sedikit tentang bisnis perseroan, karena perseroan ini baru saja IPO di bulan Maret. Mungkin sebagian sahabat Miraset masih belum paham mengenai bisnisnya, mungkin boleh dikasih gambaran mengenai lini-lini bisnis yang dimiliki oleh Berdikari ini. Silakan Pak. Baik Bu Marta, terima kasih atas waktunya. Jadi PT Berdikari Pondasi Perkasa ini sebenarnya sudah 40 tahun melintang dalam bisnis konstruksi di Indonesia, dan PT Berdikari Pondasi Perkasa ini didirikan oleh Pak Tan John Tanuwijaya, yaitu sebagai founder dan direktur utama atau CEO dari perseroan. Bisnis utama dari Berdikari adalah sebenarnya di bidang pondasi, perbaikan tanah, konstruksi dermaga, heavy lift, dan juga penyewaan alat berat, tapi terutama kami berkonsentrasi di crane atau alat angkat, gitu Bu. Oke, baik. Berarti perseroan ini punya spesialisasinya itu adalah untuk pondasi ya, Pak? Betul, salah satunya Bu. Salah satunya adalah pondasi. Baik, nah Pak, kalau melihat bisnis perseroan berarti kan ada bisnis konstruksinya, ada bisnis penyewaannya. Mungkin dari sisi perseroan Pak, mungkin boleh dikasih gambaran, kenapa sih perseroan ini memilih bisnis penyewaan untuk mendukung bisnis konstruksinya? Ya, jadi memang di awal ceritanya dulu kami memang memulai perjalanan perseroan itu dari bisnis pondasi dulu. Lalu kemudian seiring dengan perjalanan, sepertinya banyak dari klien-klien kami yang ingin menyewa alat-alat yang kami pakai untuk pekerjaan pondasi untuk disewakan sebagai alat bantu dalam lanjutan proyek konstruksi mereka gitu. Lalu kami sejalan gitu kami mencoba untuk berinvestasi lagi di alat-alat khusus, alat angkat, dan kami gunakan untuk dirental. Dan ternyata bisnisnya juga bisa dibilang cukup signifikan gitu. Dan kelebihannya adalah salah satu kelebihannya adalah dari suatu proyek kami itu bisa mendapatkan bisa dibilang multiple source of income dari proyek yang sama, walaupun itu bisa dibilang dari klien yang sama atau klien yang beda, karena terkadang dalam satu proyek itu bisa dijalankan oleh beberapa kontraktor gitu. Jadi nah dari situlah, dan itulah yang menjadi menurut saya adalah salah satu kehebatan dari PT Berdikari gitu, karena istilahnya mencari proyek itu adalah sesuatu hal yang cukup challenging ya. Jadi kalau misalnya udah punya, kenapa nggak kita bisa maksimalkan ya, gitu. Oke, baik, ya. Baik. Berarti ini menjadi salah satu keunggulan kompetitifnya perseroan ya Pak? Dan itu yang juga saya cukup banggakan gitu. Oke, baik. Nah Pak, terkait dengan tadi penyewaan crane ini, mungkin boleh dikasih gambaran Pak dari unit-unit yang dimiliki perseroan itu seperti apa dan berapa banyak saat ini? Oke. Kalau dari alat pondasi, kami mempunyai piling rig atau alat pancang. Lalu untuk tipe pekerjaan bor, kami mempunyai namanya HBM atau singkatan dari Hydraulic Boring Machine.
Lalu juga ada alat seperti contohnya HSPD dan berbagai macam lain lah. Kalau saya jelasin nanti jadi penjelasan teknis Banyak di sini. sekali Betul ya, Pak. ya. Lalu kami juga mempunyai armada, yaitu tongkang dan juga kren yang kami pakai untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi dermaga. Lalu kemudian kalau untuk yang direntalkan, kami mempunyai banyak sekali berbagai tipe kren, mulai dari crawler crane, raft terrain crane, mobile crane, crawler teleskopik, dan lain-lain. Dan kapasitasnya tuh kami mempunyai yang terbesar, crane 800 ton, yang barusan kami pakai untuk pekerjaan maintenance pembangkit listrik tenaga bayu atau windmill di daerah Sulawesi. Dan itulah yang alat yang terbesar yang kami punya saat ini, sampai dengan alat yang paling kecil antara 25 sampai 10 ton. Gitu, Bu. Oke, baik Pak. Nah, ini menarik kalau saya ingin mengetahui tentang proyek-proyek apa sih yang sudah dikerjakan Perseroan, Pak, yang sangat dibanggakan oleh Perseroan, ataupun juga mungkin Bapak nanti bisa sampaikan proyek yang saat ini tengah dikerjakan Perseroan, Pak. Proyek yang beberapa yang sudah selesai adalah contohnya adalah misalnya contoh jalan tol Trans Sumatera. Nah, itu bisa dibilang hampir semua seksi atau semua ruas itu kami ikut berpartisipasi, seperti Pekanbaru Dumai, lalu Pekanbaru Padang, Padang Bangkinang, dan lain-lain gitu. Beberapa proyek bergengsi yang kami baru selesaikan juga pondasi untuk Freeport Smelter yang di Gresik, daerah JIPE. Iya. Itu juga kami berhasil menyelesaikan sekitar 80% dari total pondasinya, gitu. Jadi cukup signifikan juga gitu. Lalu juga proyek Refinery Development Master Plan di Balikpapan, itu kerjaan milik sebagai beneficial owner-nya Pertamina, tapi dikerjakan oleh Hyundai dan JO, joint operation di situ. Juga proyek power plant di Aman Mineral, Sumbawa, pekerjaan maintenance untuk pupuk Kaltim di Bontang, dan juga yang seperti saya baru sebutkan, yaitu maintenance untuk pembangkit listrik tenaga bayu di Sulawesi. Oke, baik. Wah, sebenarnya jadi proyek-proyeknya proyek-proyek yang sangat bergengsi, apa yang sangat-sangat besar begitu ya? Ya, itu kami mempunyai kebanggaan bahwa kami bisa bersanding gitu dengan kontraktor dari luar negeri juga gitu dalam melaksanakan proyek-proyek ini, dan juga bertanggung jawab langsung kepada owner-owner yang bisa dibilang bergengsi juga gitu. Oke, nah Pak, kalau misalnya dari sisi, kan Perseroan punya tadi salah satu spesialisasinya itu adalah pembangunan pondasi begitu ya. Betul. Kalau dari sisi persaingan Pak, melihat industri konstruksi khususnya untuk pondasi, itu persaingannya seperti apa sih Pak? Apakah seketat industri konstruksi pada umumnya gitu? Mungkin boleh dikasih gambaran Pak? Ya, sebenarnya kalau kita sebut jasa konstruksi, terutama apa yang kami laksanakan gitu. Kami mempunyai pricing strategy juga sebenarnya gitu. Dimana kalau kami harus head to head, kalau bisa disebutnya red ocean market gitulah ya. Dimana barrier of entry-nya ke proyek itu agak mudah, dan juga kalau misalnya biasanya dari owner ya, biasanya dari owner atau pemilik lahan gitu, mereka tidak begitu mempermasalahkan permasalahan compliance dan lain-lain. Ya, kami akan mencoba untuk menyamakan gitu kan dari dengan kompetitor-kompetitor yang ada gitu. Gimana pun juga kan kita harus terus mendapatkan omset juga. Tapi yang saya bisa banggakan adalah kami juga bisa untuk masuk ke beberapa klien-klien bonafit yang biasanya tuh mereka tuh mempunyai tingkat kepatuhan dan compliance yang dari berbagai macam hal gitu, mulai dari K3, keselamatan kerja, kualitas dan dokumentasi dan lain-lain gitu. Nah, ya disitulah karena kami juga mempunyai cakupan geografis yang bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke, dan kami juga tidak takut lah gitu kalau misalnya kami harus bekerja misalnya di Indonesia Timur atau sampai di Papua, Maluku, Ambon dan segala lokasi seperti itu. Nah, disitulah yang kami menganggapnya di situ di mana kami bisa mempunyai harga yang lebih bagus gitu, sehingga profit marginnya di situ bisa berkontribusi untuk menutupin lah atau
ya bukan menutupin lah atau bisa gitu menyeimbangkan ya. atau melebihkan lah dari beberapa proyek yang istilahnya bisa dibilang general gitu. Oke, baik. Berarti sebenarnya dari berbagai proyek ini Perseroan juga tentu saja mengambil proyek-proyek yang terbaik begitu ya Pak dari sisi marginnya begitu ya Pak. Betul, dan juga challenge-nya juga biasanya juga lebih sulit gitu ya. ya kan. Nah, itu yang salah satu program yang saya jalankan di 5 tahun belakangan ini adalah saya membangun departemen-departemen dalam perseroan seperti contohnya quality department dan juga HSE atau K3 health safety dan environment, di mana elemen-elemen tersebut sebenarnya itu merupakan peranan penting juga bagi perseroan untuk bisa lolos ke klien-klien yang lebih dengan tuntutan tinggi gitu. Oke. Nah Pak, kalau terkait dengan kontrak sendiri Pak, biasanya kan kalau perusahaan konstruksi ini kan ada kontrak baru gitu ya. Nah kalau dari sisi perseroan itu biasanya targetnya seperti apa Pak untuk peraihan kontrak baru misalnya? Peraihan kontrak baru itu kami biasanya targetkan itu misalnya dalam per tahun itu kami mencoba untuk mendapatkan lebih dari 40% daripada target pendapatan di tahun itu. Gitu. Tapi itu pun juga nggak harga mati juga sih, karena mengikuti irama siklus ekonomi dan juga ketersediaan proyek. Ya, dan itu juga bisa kami raih dari berbagai macam kompetensi kami, karena kami punya beberapa banyak kompetensi yang beragam gitu. Oke, nah kalau terkait dengan ini Pak, jadi kan tadi perseroan itu punya target tadi 30-40%. Tentunya proyek ini kan datang dari berbagai pihak ya Pak, mungkin ada pemerintah, mungkin BUMN atau mungkin dari asing dan sebagainya. Kalau porsinya sendiri saat ini seperti apa Pak? Dari pemberi kontrak itu berapa porsinya seperti apa? Sebenarnya perseroan tidak menargetkan porsi-porsi tertentu dari tipe-tipe klien. Tetapi yang kami ingin jalankan adalah kami berusaha untuk mencari kontrak-kontrak yang istilahnya dengan higher added value, ya kan, dan memberikan profit margin yang secara rupiah lebih besar, dan juga dengan dari segi risiko manajemen bahwa kami mencari klien yang bonafit dengan cash flow yang baik juga, yang lebih istilahnya lebih strict dalam sistem pembayarannya mereka gitu. Jadi untuk menjaga atau menyeimbangi risiko-risiko yang timbul dari sisi perseroan yang lain. Nah, ngomongin tentang profit margin, Pak, kalau dari sisi perseroan tuh ada target level profit margin tertentu nggak Pak yang ingin dijaga secara keseluruhan, Pak? Secara keseluruhan kami mencoba menjaga profit margin kami di 2 digit ya. Jadi yang idealnya antara 10 sampai 15%. Walaupun sebenarnya yang bisa dibanggakan adalah karena kami adalah perseroan dengan heavy asset ya, dengan aset tetap yang cukup banyak. Nah di situ dikarenakan depresiasi yang tinggi, jadi yang bisa dibanggakan adalah dari EBITDA kami gitu. Jadi sebenarnya cash flow perusahaan kami itu bisa dibilang sangat baik. Oke, baik. Berarti kalau kita sambung berbincang tentang cash flow, karena biasanya kalau untuk perusahaan konstruksi ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, kelancaran cash flow ini. Kalau dari sisi perseroan, kebijakan pendanaannya terkait dengan proyek-proyek khususnya untuk proyek yang jangkanya panjang tuh seperti apa, Pak? Ya, pertama, jika memang proyek itu cukup nilainya besar dan memerlukan misalnya dikatakan biaya persiapan atau yang tinggi, atau misalnya kami perlu untuk istilahnya harus membeli suatu aset baru, ya, atau prepare suatu solution baru gitu. Bisa juga kami dengan meminta down payment dari si klien gitu. Lalu kedua, untuk proyek-proyek biasa ya kami mempunyai cash reserve yang cukup lumayan, dan jika itu pun tidak cukup, kami mempunyai hubungan baik dengan beberapa bank kategori 4, yang kami juga mempunyai standby loan untuk modal kerja, di mana kami juga bisa tap in dari situ kalau misalnya diperlukan. Dan lalu terakhir juga dana IPO tersebut kami gunakan untuk modal kerja sebagai, bisa dibilang ya mungkin sebagai bridging loan lah ya, karena kita harus
menyelesaikan dulu proyek kami atau menjalankan dulu proyek kami, baru kami bisa melakukan penagihan dan melakukan pembayaran. Oke, baik. Nah, Pak Frans, kita mau berbincang ini mengenai kinerja perseroan di semester 1 2023 dengan kenaikan harga saham yang luar biasa ini, Pak. Nah, kalau dari sisi kinerja seperti apa nih, Pak? Kalau dari sisi kinerja sesuai dengan proyeksi yang kami buat di tahun lalu dan budgeting, saya dapat menginformasikan bahwa pendapatan yang kami dapat untuk semester 1 2023 sudah mencapai dan malah melebihi dari target. Jadi so far itu adalah berita yang baik. Gitu. Kalau dibandingkan dengan semester 2, Pak, biasanya kan kalau perusahaan konstruksi ini semester 2-nya akan lebih baik. Nah, kalau dari sisi perseroan tuh biasanya dari tahun ke tahun seperti apa? Ya, betul sih. Memang terutama kalau misalnya kita bilang di first quarter dari financial year gitu, memang Januari, Februari, Maret itu memang agak sedikit slow ya biasanya ya. Walaupun dari segi pekerjaan sih enggak gitu, cuman mungkin dari segi administrasi dan lain-lainnya gitu, sehingga terkadang pendapatannya itu tidak langsung dibukukan langsung gitu. Nah, kalau biasanya sih di semester 2 biasanya tuh di akhir tahun ini memang trennya agak lebih tinggi gitu, walaupun ya tidak jomplang banget lah gitu. Oke, baik. Nah, Pak Frans, kalau terkait dengan, karena kita tadi Bapak sampaikan bahwa mungkin ada penurunan gitu ya, atau ada perlambatan tadi di awal-awal tahun. Nah, mengingat bahwa Februari tahun depan kita akan pemilu nih, apalagi juga di kuartal 1 ya. Kalau dari sisi perseroan, apakah memprediksi bahwa ke depan itu akan ada perlambatan, Pak? Dari sisi raihan kontrak atau dari sisi pekerjaan seperti apa? Sebenarnya untuk perayaan kontrak di tahun pemilu itu memang di tahun 2024 sendiri memang ada sedikit kekhawatiran di mana pastikan perayaan kontrak baru itu mungkin agak melambat karena satu pemerintah sendiri dari segi APBN walaupun sudah tahun 2024 itu pemerintah sudah melaporkan bahwa mereka mencanangkan APBN terutama untuk industri itu merupakan rekor ya, gitu, sangat tinggi gitu. Tapi mungkin proses approval, proses tendernya dan lain-lain mungkin akan sedikit melambat gitu. Tapi sebenarnya untuk semester pertama tahun 2024 BDKR atau Berdikari kami tidak terlalu khawatir dikarenakan kami sudah mencetak kontrak baru sejak awal semester 2 sampai hari ini itu sekitar 226 miliar lebih. Jadi itulah yang menjadi tabungan kami untuk pekerjaan di sekarang ini sampai misalnya pertengahan tahun di semester 2024 gitu. Nah, untuk setelah selesainya pemilu ya secara konsensus Berdikari sih berharap bahwa siapapun nanti presiden penerus Pak Jokowi, ya beliau masih mempunyai visi dan misi yang sangat kuat dan yang sama, yaitu untuk meneruskan pembangunan yang sudah ada begitu. Apalagi kalau dari bisnis konstruksi tersebut sebenarnya sampai di tahun 2045 itu dikarenakan Bappenas sudah mengeluarkan rencana pembangunan jangka panjang nasional dengan target supaya Indonesia bisa menjadi pendapatan per kapita tinggi dan juga negara maju, ya kan, itu diperlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% setahun dan juga target penurunan biaya logistik sampai dengan 9%. Nah, disitulah yang diperlukan adalah satu, terus melakukan pembangunan infrastruktur seperti dermaga, jalan tol, dan lain-lain, juga fasilitas-fasilitas umum dan juga energi terbarukan. Lalu kemudian kedua, yaitu pemerintah juga terus harus menjaga aliran dana investasi modal terutama dari asing dan juga dari private sector agar bisa terus menjaga pertumbuhan PDB kita di atas 6%.
baik. Nah Pak, kalau misalnya tadi Bapak sampaikan bahwa perseroan sudah ada gambaran nih sampai pertengahan tahun depan. Kalau terkait dengan target sendiri Pak, itu biasanya perseroan menargetkan, kalau tahun ini kan perseroan menargetkan pendapatan tumbuh 15% begitu ya. Betul. Kalau untuk tahun depan kira-kira target pertumbuhan pendapatannya kira-kira sudah ada targetnya Pak? Sudah Bu, jadi untuk di tahun 2024 kami menargetkan 10% dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi dikarenakan siklus proyek itu kan memang bisa dibilang sangat dinamis ya. Iya. Ya, walaupun sudah ada anggaran, sudah ada rencana, terkadang realisasinya itu mempunyai banyak faktor yang bisa mempengaruhi gitu. Jadi kami juga sesuai dengan perusahaan kami yang sudah hampir 40 tahun, jadi kami pun juga tidak muluk-muluk lah untuk memberikan target ya, terutama apalagi gimana pun juga walaupun pandangan dan kondisi masih optimis, tetapi kan kami juga harus menjaga bahwa faktor-faktor dan risiko manajemen yang kita harus hadapin gitu, supaya syukur-syukur malah dari target yang konservatif itu kita bisa mendapatkan jauh lebih ya, gitu. Pak. Iya. Oke, baik. Jadi memang lebih baik ditargetkan yang konservatif dulu ya Pak, achievementnya yang lebih dari itu ya Pak. Iya, betul. Oke, baik. Nah Pak, Pak Frans, saya ingin bertanya mengenai ini, karena perseroan ini kan punya tadi spesialisasinya di baik itu pembangunan dermaga, kemudian juga pondasi begitu. Kalau keahlian-keahlian baru atau inovasi-inovasi baru yang kira-kira tengah dikembangkan atau sedang direncanakan perseroan itu seperti apa Pak? Beberapa contoh yang kami laksanakan, terutama di tahun ini, karena tahun ini banyak sekali tuh proyek-proyek dermaga baru gitu, ya kan. Jadi kami mengambil challenge untuk melaksanakan beberapa proyek yang belum pernah kami laksanakan. Misalnya contohnya di Terminal Kalibaru, itu pembangunan fase 1B, itu kami harus melakukan pondasi yang bisa dibilang cukup challenging gitu, karena diameternya itu dia 2 meter, lalu kemudian kedalamannya sekitar 50 meter. Nah, jadi itu kami harus benar-benar putar otak gitu, mencari dan membuat suatu solution gitu untuk proyek tersebut, dan juga kami juga harus berinvestasi lagi untuk menggunakan alat-alat yang lebih besar. Nah, disitulah salah satu keunggulan kami yang kami berani untuk mencoba dan melaksanakan suatu proyek-proyek yang dimana yang mungkin dulunya hanya asing yang bisa laksanakan, atau proyek yang belum pernah dicoba untuk dilaksanakan. Lalu kalau misalnya dari segi heavy lift dan crane rental, kami juga mulai mencoba untuk memberikan seperti one-stop solution gitu. Jadi bukan sekedar menyewakan alatnya saja, tapi kami memberikan suatu heavy lifting solution atau lifting solution gitu. Jadi kalau misalnya mungkin analoginya adalah misalnya kalau kita ke Bali, ya kan, mungkin kalau dulunya awalnya kita hanya menyewakan mobil atau supir kepada klien, kita maunya tuh seperti memberikan full service tour guide gitu, termasuk dengan yang lain-lainnya. Nah, disitulah ketika kita bisa melaksanakan hal itu, nah disitulah profit marginnya itu yang lebih tinggi gitu, karena itu bisa dibilang kan memberikan suatu package solution gitu. Dan juga satu lagi yang perseroan harap ini adalah pertumbuhan dari proyek-proyek windmill atau pembangkit listrik tenaga bayu gitu. Memang agak slow di Indonesia untuk proyek seperti ini, tapi ini kan memang membutuhkan alat berat yang sangat besar gitu, dan juga koordinasi yang cukup ketat gitu. Ya, itulah juga kami berharap bisa, kalau di Europe, di Eropa, di Amerika, atau misalnya di Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam atau di Thailand, dan juga seperti di Korea, di Jepang, itu proyek tersebut bisa dibilang sudah sangat mature. Tapi ke Indonesia ini sementara baru ada dua lokasi gitu. Dan kebetulan memang kami juga sudah mencicipi juga pekerjaan tersebut itu ya, karena kami juga berhasil dipilih sebagai main kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan maintenance di 2 proyek tersebut. Dan itu cukup menarik ya Bu ya, karena tingginya kincir angin tersebut itu sekitar 131 meter di langit gitu, dari permukaan tanah gitu ya.
Jadi cukup menarik juga sih di situ. Baik, baik. Wah, ini berarti perseroan memiliki keahlian-keahlian yang luar biasa ya Pak. Berarti tahun ini menjadi tahun yang banyak sekali hal-hal baru gitu ya yang dilakukan oleh perseroan ya Pak. Betul sekali Bu. Dan Ya. melihat bahwa ke depan dengan perkembangan energi baru terbarukan ini juga semakin minatnya semakin besar, kemudian juga investornya juga datang, tentu saja buat perseroan ini apakah ada target-target tertentu Pak terkait dengan misalnya proyek-proyek yang terkait dengan EBT ini? Ya, secara spesifik seperti yang saya sudah ungkapkan bahwa untuk proyek mungkin salah satu yang saya mau sampaikan juga sedikit melenceng dari masalah EBT adalah sebenarnya perseroan ini nih keunggulannya adalah kita bisa masuk ke multi industri ya Bu ya. Okay. Nah, dikarenakan stigma yang ada biasanya kalau perusahaan konstruksi itu hanya sangat lekat dengan sektor properti atau sektor infrastruktur saja gitu. Tapi sebenarnya kan kalau ada suatu investasi dan pembangunan baru, sebenarnya kan di sektor apapun juga itu membutuhkan jasa konstruksi dan apalagi pondasi dan juga alat beratnya juga kan. Nah, jadi kami itu bisa masuk di sektor oil and gas, sektor properti juga bisa, infrastruktur dan juga renewable gitu. Nah, jadi memang kami akan terus mengikuti tren dan kami juga terus berkoordinasi dengan key stakeholder gitu, yang potensi-potensi klien untuk menjajaki gitu. Dan memang kebetulan di masa lalu juga kami sudah berkecimpung juga. Misalnya kami sudah ada beberapa proyek pembangkit listrik panas bumi atau geothermal tuh yang sekarang lagi hangat-hangatnya tuh. Iya, berarti memang sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Pak yang dimiliki oleh perseroan beberapa bertahun-tahun lalu gitu ya. Betul. Nah Pak, kalau yang kita nggak kalah menarik tadi udah ngomongin EBT juga terkait dengan IKN. Tentu saja ini kan perusahaan-perusahaan konstruksi berlomba begitu ya ingin punya atau ingin dapat proyek di IKN. So far dari berdikari ini seperti apa Pak? Sudah ada proyek di IKN atau bagaimana? Sudah. Nah, jadi sebelum kemarin rame-rame soal setelah peletakan batu pertama itu, sebelum ramai konstruksi yang berjalan, kebetulan kami mendapat kepercayaan untuk mengerjakan 2 proyek yang cukup bergengsi juga, yaitu jembatan di Pulau Balang. Nah, Pulau Balang itu jembatan ini merupakan salah satu akses utama nanti ke IKN-nya gitu, dan itu proyek masih berjalan sampai sekarang dan sepertinya hampir selesai gitu. Lalu kemudian kami juga mendapat suatu kontrak minor untuk salah satu segmen jalan tol di IKN, dan ini juga sepertinya bulan ini kalau tidak salah ingat kita juga baru bukuin lagi 1 atau 2 kontrak lagi untuk section jalan tol juga. Dan yang paling baru yang kami dapat adalah pondasi untuk rumah susun Pas Pampres. Ya, dan memang sesuai dengan berita yang baru keluar di beberapa minggu yang lalu, bahwa sudah ada konsorsium-konsorsium swasta yang mau masuk ke IKN gitu. Dan ya sudah kami mencoba untuk melakukan penjajakan langsung kepada mereka masing-masing supaya nanti kalau misalnya sudah ada proyeknya, ya kami langsung ikut tender lah minimal begitu. Baik, Pak. Wah, menarik nih. Jadi ditunggu kabar baiknya, Pak. Jadi tentu saja nanti perseroan bisa mengumumkan ini kalau misalnya mendapat proyek tambahan kembali dari IKN ya, Pak. Kalau target tuh ada nggak sih, Pak? Misalnya dari IKN, karena kan ke depan kelihatannya dalam beberapa tahun ke depan pembangunan IKN ini akan semakin masif. Kalau dari sisi perseroan ada target atau angka tertentu nggak sih, Pak, yang ingin diincar? Sekali lagi sih karena lingkup geografis kami ya yang cukup luas ya, tuh bahwa ya kami berharap supaya katalis ini kan yang digaung-gaungkan ya, bahwa akan ada proyek dan juga pemerintah juga terus berkampanye dan roadshow untuk mencari investasi dari asing dan sektor swasta dan lain-lain gitu. Jadi kami juga berharap supaya nantinya akan bisa mendapatkan waterfall efeknya dari sana gitu. Kalau dari segi kesiapan sih kami sudah siap karena kami sudah mempunyai yard di Balikpapan, workshop di Balikpapan. Jadi sebagai launching base untuk alat-alat kami, ataupun kalau misalnya alat kami rusak atau misalnya harus diganti atau misalnya pulang dari proyek pun kami tidak harus bawa pulang kembali ke Jakarta gitu.
Kalau target sekali lagi sih belum kelihatan sekali gitu, karena memang sepertinya juga masih slowly going ya, gitu. Tapi memang ya kalau sekali lagi kalau memang benar dan kampanye pemerintah itu berhasil, maka kan itu suatu mega project banget yang bisa berlangsung 10 tahun ke depan. Gitu. Nah, Pak, karena saya juga ingin menanyakan IKN ini memang terkait dengan peluang. Tadi kan IKN itu merupakan salah satu peluang industri konstruksi. Selain IKN, Perseroan melihat ada peluang-peluang apa lagi nih Pak di industri konstruksi khususnya di Indonesia ini, di tengah memang tantangannya nggak kurang banyak gitu ya, tapi peluang apa yang juga sebenarnya diincar oleh Perseroan Pak? Ya, sebenarnya sudah ada beberapa banyak sekali sih potensi-potensi proyek yang kami masih bidik terus ya. Ya contohnya Chandra Asri 2 itu sudah hampir setengah tahun itu kita dengar, tapi sampai sekarang belum running. Lalu kemudian pembangunan grassroots refinery di Tuban oleh Pertamina yang kalau tidak salah mereka join dengan Rusia atau Rosneft. Lalu juga pengembangan kilang milik TPPI di Tuban juga. Lalu juga jalan tol Trans Sumatera yang masih apa namanya masih on progress ya kan. Lalu kemudian yang baru sekitar minggu lalu kalau tidak salah itu multi infrastruktur industri atau META ya. Mereka baru mengumumkan mereka akan jalan tol elevated JOR, lanjutan dari JOR. Lalu juga proyek jalan tol Sola Jogja elevated. Lalu kemudian sudah mulai bergaung-gaung mengenai LRT fase 1B, fase 2. Jadi memang ya masih banyak sih. Banyak sekali gitu. Sebenarnya. Masih banyak sekali potensi-potensi yang ada gitu. Dan pembangunan di Indonesia masih banyak sekali sih PR-nya gitu. Karena ya gimana pun juga kita ketinggalan dari segi infrastruktur. Gitu. Itu kita baru ngomongin infrastruktur mungkin di Jawa sama Sumatera ya Pak. Kita masih banyak sekali pulau Sulawesi, Papua yang tentu saja butuh sekali untuk infrastruktur lagi ya Pak. Betul ya, sekarang sudah mulai merambah ke Kalimantan Timur ya, karena IKN ya. Gitu. Baik, nah Pak, sekarang kita mau ngomong tentang tantangan nih Pak. Jadi tantangannya memang tadi kita udah ngomongin tentang pemilu. Kemudian kalau dari sisi Perseroan Pak mengenai misalnya suku bunga, karena kan Perseroan juga tentu saja ada menggunakan pembiayaan dari perbankan juga. Dengan kenaikan suku bunga seperti ini, kemudian juga mungkin ada misalnya pelemahan nilai tukar rupiah. Nah dari sisi Perseroan tuh bagaimana Perseroan memitigasi resiko ini Pak? Ya seperti salah satu yang bisa membantu adalah dari dana IPO tersebut. Jadi kami mempunyai reserve cash dari dana IPO tersebut sehingga kami juga kalau misalnya ada kenaikan suku bunga atau apapun, kami bisa mitigasi dengan menggunakan dana dari tersebut gitu. Dan juga kebetulan kami mempunyai relationship yang sangat baik juga dengan beberapa bank kategori 3 dan 4 yang memberikan suku bunga yang cukup kompetitif gitu, antara 8 sampai 9% gitu. Jadi kami juga cukup bangga dengan raihan tersebut juga gitu. Salah satu challenge yang pernah kami hadapi dulu adalah nilai tukar rupiah ketika pembelian untuk alat-alat berat ya, dikarenakan memang di Indonesia kan bisa dibilang industrinya belum cukup untuk memproduksi alat-alat berat seperti ini gitu. Nah, salah satu keunggulan kami adalah kami belakangan ini melakukan kontrak pembelian dengan dalam bentuk rupiah. Jadi istilahnya exchange risk-nya atau risiko dari mata uang, pertukaran mata uang itu sudah di hedging dulu di awal gitu. Jadi ketika ada fluktuasi yang cukup besar, itu tidak akan terlalu berpengaruh ke Perseroan. Gitu. Oke, berarti pengaruhnya minimal begitu ya Pak ke Perseroan ya? Iya, betul. Oke, nah kalau terkait dengan kenaikan harga minyak Pak, karena kan kita tahu bahwa Perseroan ini punya bisnis penyewaan kren begitu ya, alat berat. Nah biasanya kan ini ada pengaruhnya nih terhadap kenaikan biaya bahan bakar. Kalau dari sisi Perseroan nih pengaruhnya seberapa besar sih Pak, dan kira-kira cara mengatasinya bagaimana? Ya sebenarnya sih kalau dari segi alat rental, sebenarnya resiko dari bahan bakar itu tidak begitu besar dikarenakan memang kebanyakan kalau disewa itu bahan bakar itu disediakan gitu. Nah, yang menjadi challenge yaitu malah di segi project gitu. Nah, di project itu kan kita dalam melaksanakan pekerjaan itu ya bahan bakar kita harus supply sendiri gitu. Dan memang
bisa dibilang itu merupakan salah satu dari challenge yang kita hadapin, yaitu dengan kenaikan bahan bakar. Udah pastikan gimana pun juga itu nggak bisa dihindarin gitu. Nah, tetapi beberapa mitigasi yang kami laksanakan adalah kami kan banyak berinvestasi atau capex dengan alat-alat dengan tahun-tahun muda gitu. Nah, di situ kami berharap agar fuel efficiency dari alat-alat yang lebih baru itu pasti lebih baik dari yang lama. Dan kami juga saya punya tim istilahnya development internal yang terus melakukan analisa bagaimana caranya untuk melakukan penghematan terutama di bahan bakar juga. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak nih Pak Frans, sudah banyak sekali informasi-informasi yang dibagikan terkait dengan berdikari begitu ya, proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Jadi berbagai proyek bergengsi. Tentu saja kita juga menunggu ini berbagai proyek yang nanti akan dikerjakan juga oleh perseroan ya Pak. Nah Pak Frans, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan ini kepada investor yang sudah memiliki saham Berdikari atau mungkin calon investor yang ingin berinvestasi di Berdikari, silakan Pak disampaikan. Ya, jadi beberapa keunggulan kompetitif PT Berdikari Pondasi Perkasa yaitu mempunyai branding yang sudah sangat kuat. Jadi di market kami bisa dibilang salah satu player atau pemain yang cukup strong dan sudah dikenal oleh klien kami, dan juga di backup dengan hampir 40 tahun pengalaman mulai dari segi teknis maupun segi komersial dalam menghadapi beberapa proyek yang cukup menantang. Lalu juga kami mempunyai yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah multi industri, bahwa industri apapun di pasar kami bisa ikut berpartisipasi. Lalu juga kami mempunyai multi klien, yaitu tidak hanya kepada badan usaha milik negara, tetapi juga kami mempunyai klien seperti kontraktor asing maupun kontraktor swasta domestik, dan juga bisa langsung dengan pemilik-pemilik proyek. Lalu kami mempunyai peralatan yang sangat lengkap untuk melaksanakan pekerjaan kami. Jadi untuk proyek-proyek kami tidak pernah sewa kepada kompetitor atau kepada rekan-rekan lain, tetapi semua aset adalah milik perseroan sendiri. Lalu juga mempunyai sumber daya manusia yang sudah ditempa selama 39 tahun. Kami juga terus melakukan regenerasi untuk the next generation BDKR. Lalu yang terakhir yaitu standar tinggi dalam bidang keselamatan kerja dan quality juga. Baik, terima kasih Pak Frans. Kita tunggu proyek-proyek berikutnya dari BDKR ya Pak. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Mirai Asset. Baik, terima kasih juga untuk sahabat Mirai Asset yang sudah menyaksikan kegiatan ini hingga selesai. Semoga yang kami perbincangkan ini bisa menambah wawasan sahabat Mirai Asset dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk investasi sahabat Mirai Asset. Kita ketemu di lain kesempatan dan salam sehat selalu untuk sahabat Mirai Asset.